Oke, gua mau meluruskan dan mengomentari tentang postingan Baim yang memposting muka gue dengan caption gue baca dulu ya, gue lupi. Dengan caption mana sih? Oh ini. Gak pernah saya merasa dendam sama dia. Dia tetap teman saya. Doa terbaik untuk Nikita dan anak-anaknya. Semoga dia sabar dan berserah diri kepada Allah. Tapi sebelum itu gue mau menjelaskan triggernya itu sebenarnya apa sih gitu kan. Karena kan kalian juga selama ini menerka-nerka. Ada yang sotoy, ada yang makin ngebakar, ada juga sebagian walaupun gak banyak yang coba untuk menetralkan ya. Jadi triggernya itu adalah gue udah nggak usah pakai lagi yang namanya inisial lah ya. Gue langsung sebut aja namanya adalah Iyam. Nah, kalian mungkin menyangka kalau Iyam itu gue ambil pada waktu Iyam itu bekerja bersama Baim. Padahal tidak begitu ceritanya. Memang Iyam pernah ikut gue ke Korea waktu gue bekerja sama salah satu klinik kecantikan yang ada di Korea. Dan gue memang melakukan operasi plastik. Sebetulnya ceritanya itu bukan gue ngambil Iyam saat dia bekerja dari Baim, tapi gue waktu itu minta tolong ke Iyam untuk membantu konten klinik kecantikan yang sedang bekerja sama gue. Jadi gue sempat telepon Baim dan alhamdulillah direspon dengan baik. Saat itu Baim sedang bersiap-siap untuk melaksanakan ibadah umroh bersama istri tercinta. Ya, di situ gue ngomong, Baim mau berangkat umroh ya? Kira-kira bawa berapa orang ya? Oh enggak kok, cuman sama istri dan rombongan, kata dia. Oh oke, boleh nggak gue pinjam Iyam sebentar ya buat berangkat ke Korea karena gue mau ada kerjaan di sana. Dan Baim pun alhamdulillah memberikan izin dengan baik. Sampai gue pun masih ada sempat WhatsApp dia juga karena memang ada perjanjian gue antara dia yang gue nggak boleh share juga sama kalian gitu. Pokoknya ada nih WhatsAppnya, belum gue hapus sama sekali untuk menjadi bukti nanti ketika. Jadi gini, gue itu tidak pernah mau dibilang sama orang itu sok ikut campur atau sok apa, sok ini, sok itu, nggak mau. Apa yang gue lontarkan di mulut gue itu adalah kejadian faktanya, bukan yang gue rekayasa. Berangkatlah Baim umroh dan berangkatlah gue ke Korea. Dan semua karyawannya Baim pun karena sang bosnya juga sedang beribadah umroh, jadi sudah tidak ada konten lagi yang memang harus karyawannya itu bekerja stay di sana gitu. Khususnya yang namanya Iyam ya. Jadi mereka terbebaskan untuk waktu yang lumayan lama. Nah, saat itu memang waktunya itu bertepatan dengan umrohnya Baim dan gue pergi untuk plastic surgery ke Korea. Sampailah gue ke Korea, masuklah gue ke ruang operasi. Iyam selalu nge-record ya kan, karena perjanjian, karena gue ada kerjasama dengan klinik tersebut, jadilah sebuah konten ya. Terus terbentuklah hidung ini juga hidung sebetulnya belum jadi karena kemarin dibuang dulu, dinetralkan dulu, nanti tahun depan baru betul-betul dibikin mancung kayak Kim Kardashian ya. Nah, sudah itu sampailah di Jakarta. Iyam sudah selesai untuk berurusan sama gue, karena buat gue minta bantunya sama Iyam tuh cukup selesai sampai di Jakarta. Dieditlah video segala macam dan belum tayangnya pun baru kemarin Januari 2020 bulan berapa ya? Pokoknya kalian scroll aja ke bawah, ada itu yang gue ke Korea. Nah, itu baru ditayangin. Setelah itu Iyam itu benar-benar at all sudah tidak lagi gua telepon dan kita benar-benar lost contact. Dan gua pun, kalau kalian mau bukti, gua itu belum terlalu fokus sama yang namanya konten YouTube. Lo boleh scroll ke bawah, lihat. Kebanyakan kalau lo scroll ke bawah, itu gua biasanya upload tuh sebulan sekali, ada yang 2 bulan sekali, ada yang seminggu sekali. Jadi gua belum butuh karyawan tetap. Gua pasti akan manggil cabutan-cabutan yang gua bayar per event ya. Di situ setelah itu 2 minggu setelah pulang dari Korea, gue langsung menghubungi Iyam lagi. 2 minggu ya, itu jaraknya jauh loh. Dan Baim juga sudah pulang dari ibadah umrohnya bersama istri tercinta ya. Nah, dari situ gue telepon lagi dan gue menanyakan memory card dari kamera yang dia bawa gitu, karena kameranya ada tapi memorinya nggak ada karena gue harus bikin konten lagi. Jadi dulu itu gue sekali bikin konten tuh langsung 3, 4 karena gue itu lagi sibuk-sibuknya syuting nih Kita Kepo, ada juga
program, ada juga bintang tamu. Pokoknya gue tuh syuting itu seminggu bisa dari Senin sampai Minggu. Bayangin, itu menguras waktu, tenaga, dan energi gue. Makanya gue nggak terlalu mood untuk bikin konten. Tapi kalau gue mau bikin konten, gue pasti seharian itu akan bikin 3 paling banyak atau 4. Nah oke, setelah itu kan gue telepon Iyam untuk meminta mengembalikan memory card gue yang ketinggalan. Kayaknya kebawa sama dia dan ternyata memang betul ada. Nah saat Iyam mau mengembalikan memory card kamera gue itu lagi bikin konten di rumah. Ya ini kejadian yang sesungguh-sungguhnya. Lagi bikin konten di rumah, dia telepon, gue bilang masuk aja Iyam. Masuklah dia, naik ke atas. Gue lagi bikin konten, entah suaranya si Iyam masuk atau mukanya dia masuk, gue nggak tahu. Selesai dari dia balikin memory card ya, dia langsung cabut guys gitu loh. Dan bener-bener nggak lagi ada di gue. Dan gue juga lagi nggak mau buang-buang duit punya karyawan untuk bikin konten YouTube, yang padahal konten YouTube gue juga pun tidak terlalu banyak postingannya gitu loh. Kalau kalian nggak percaya juga, kalian scroll ke bawah, cek sendiri mulut gue ini bohong enggak. Nah tiba-tiba gue ditelepon, Mbak Im telepon, yang gue juga nggak bisa kasih tahu dia ngomong apa, tapi cukup membuat gue shock dengan perkataan dia yang menuduh seseorang lagi itu. Tapi ya sudahlah. Setelah itu dia WhatsApp, dia tanya, dia kayaknya mau make sure apakah betul di Iyam sama gue, dan gue pun membalasnya gitu loh. Ya sudah gue share juga di story gue bilang gue itu sama Iyam cuman cabutan, dan memang terakhir itu cuman di Korea. Setelah itu tidak ada lagi pekerjaan di gue, karena gue pun belum minta tolong lagi gitu. Dan gue menjelaskan bahwa gue kalau bikin konten itu sehari pasti 3 kali, dan gue tidak mau punya karyawan tetap dulu, karena gue juga nggak terlalu konsen yang namanya di dunia per-YouTubean gitu. Nah singkat cerita ya, tiba-tiba si Baim WhatsApp gue lagi. Ya dia bilang kalau si Iyam ini udah gak kerja sama dia. Lah dia menuduh kalau Iyam itu kerja sama gue. Padahal kan gue udah bilangin kalau gue itu sama YouTube itu gak terlalu konsen dan gak banyak uploadan, paling sebulan sekali. Masa kalau sebulan sekali gue harus pakai karyawan? Mendingan gue kasih yang cabutan, yang gue bayar per event. Sekali bikin video udah gue bayar jebret gitu. Ngapain gue harus gaji per bulan gitu loh. Nah gue lagi pergi tuh ya, pokoknya adalah ke suatu tempat, terus banyak yang ngomong soal nih lo sekarang bikin konten YouTube bla 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 bla. Oh kemarin lo berangkat sama ini ya? Iya. Oh iya, lo tau nggak kalau Iyam kan udah nggak kerja lagi sama Baim. Nah disitulah gue langsung telepon si Iyam. Gue bilang, Yam emang iya lo udah nggak kerja sama Baim? Iya udah enggak. Oh ya udah kalau gitu lu mau nggak kerja sama gua. Nah gua tuh nggak pernah nanyain apapun kenapa dia keluar segala macam. Tapi ini just for your information, walaupun ini nggak penting banget sebetulnya ya. Gue tuh udah kenal sama Iyam dan bekerja sama dia itu kurang lebih 2 tahun di Trans TV. Dulu ada namanya program Pagi-Pagi Pasti Happy. Ya di situ gue kenal dia, gue tahu bagaimana karakternya, gue tahu bagaimana sifatnya. Walaupun gue tidak 24 jam sama dia ataupun setiap hari. Setiap hari deh, Senin sampai Jumat. Jam 8:30 dulu gue ingat. Setiap hari cuma Sabtu sama Minggu aja, kadang-kadang enggak gitu kan. Tapi kalau di acara tersebut memang gue lebih banyak kontekan langsung, beradaptasi langsung dengan yang namanya Iyam gitu loh. Jadi gue tau lah orang bagus masa gue nggak ambil gitu kan. Dan memang dari dulu gue pengen bekerja sama dia gitu. Kalau kita bekerja itu kan kita sama orang harus punya feel, harus dilihat auranya, jangan mempekerjakan orang juga asal-asalan. Nanti takutnya apa yang mau kita lakukan malah jadinya nggak lancar. Harus mempekerjakan juga orang jujur, nggak boleh jadi maling. Karena apalagi di rumah gue ini berlian, jam tangan mewah, uang segala macem itu semua gue geletakin sembarangan. Jadi nomor 1 orang yang harus kerja di tempat gue itu adalah nggak boleh maling dan dia harus jujur. Yang lain-lainnya busuk atau jelek itu masih bisa diperbaiki, tapi kalau yang 2 ini pasti susah untuk diperbaiki. Nah karena gue tahu Iyam itu cukup berkompeten di bidangnya, ya ketika dia sudah nggak kerja sama Baim, dengan gue tanya, lo ada masalah apa sama Baim? Kok lo keluar nggak ada masalah apa-apa? Oh berarti baik-baik aja dong gitu kan. Ya udah kerjalah dia sama gue ajaklah dia ke Bali saat itu for the first time ya. Memang itu anak orang baik, alhamdulillah. Dia jadi fotografer pribadinya Lorenzo. Tahu kan Lorenzo, pembalap motor GP, tahu kan? Lo bisa lihat di Instagramnya Iyam sendiri. Dia jadi fotografer pribadinya Lorenzo. Bahkan Lorenzo sampai pinjem celana dan sepatunya Iyam. Bayangin, semua itu tidak ada yang kebetulan kalau manusianya itu tidak baik. Ya, mungkin dilihatnya sama kalian netizen, gua ini sepertinya huru-hara, berarukan segala macam. Tapi biarlah itu
umbar kemana-mana. Jadi yang baiknya biarlah gua, orang-orang sekitar gua dan Tuhan yang tahu gitu. Kalaupun gua harus taruh di sebuah konten, bukan berarti gua ingin terlihat baik di depan muka kalian semua, tapi gua ingin mengajarkan cara berbagi yang tulus penuh kasih sayang itu seperti apa gitu.